Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nawafil Nur dari mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu metode penelitian. Nah, untuk mengetahui apa itu metode penelitian, simak video berikut ini ya. Metode penelitian. Nah, apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian, dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rasional, sistematis, dan empiris itu? Rasional. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Sistematis. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Empiris. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, objektif. Dikatakan valid yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah peneliti sering sulit dilakukan. Maka dari itu, yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Lantas, apa itu reliable dan objektif? Reliable berkaitan dengan derajat konsisten atau keajakan data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan objektif terkait dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang. Contohnya, ketika banyak orang yang menyepakati bahwa siswa yang melakukan tawuran sebanyak 100 orang, maka data tersebut bisa dikatakan data objektif. Data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Maksudnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang valid dan reliable, penelitian harus menjadi human instrument yang baik. Pengumpulan data secara triangulasi dari berbagai sumber data yang tepat
dan melakukan pengujian keabsahan data. Untuk penelitian kombinasi, agar memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif, maka cara yang digunakan adalah dengan menggabungkan cara atau metode yang dilakukan dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, adapun pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu David Hapeny. Menurut David Hapeny, penelitian merupakan pemikiran yang sistematis tentang berbagai jenis masalah yang dalam pemecahannya memerlukan pengumpulan fakta-fakta. Yang kedua yaitu menurut J. Suprapto, MA. Penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang ketiga yaitu menurut Sutrisno Hadi, MA. Penelitian adalah sebuah usaha untuk menemukan pengembangan serta pengujian kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, menurut Muhammad Ali, penelitian adalah sebuah cara untuk memahami suatu hal dengan melakukan penyelidikan melalui bukti-bukti yang muncul dan dilakukan secara hati-hati sehingga dapat diperoleh pemecahannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menurut Sugiono. Penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penelitian berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu penelitian dasar, terapan, dan evaluatif. Nah, apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar memiliki cakupan topik penelitian tentang ilmu pengetahuan eksakta, perilaku, atau sosial. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji teori, dalil, ataupun prinsip dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penelitian terapan. Apa itu penelitian terapan? Penelitian terapan adalah penelitian yang topiknya mencakup bidang terapan seperti kedokteran, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji kegunaan teori dalam suatu bidang tertentu. Dan yang terakhir, penelitian evaluatif. Apa itu penelitian evaluatif? Penelitian evaluatif adalah jenis penelitian yang meneliti pelaksanaan sebagai kegiatan, produk, atau program pada suatu lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur manfaat, sumbangan, serta kelayakan dari kegiatan, produk, atau program yang sedang dijalankan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis penelitian berdasarkan pendekatannya. Sedangkan berdasarkan pendekatannya, penelitian dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, apa bedanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menguji, dan menentukan hubungan antar
variabel dengan memilah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Nah, kapan sih sebaiknya melakukan penelitian kuantitatif? Nah, yang pertama, jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang kedua, jika ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakukan terhadap subjek tertentu. Dan yang ketiga, jika peneliti ingin menguji hipotesis sebuah penelitian. Yang keempat, jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan data yang empiris dan dapat diukur. Nah, selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Nah, adapun sebuah penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik. Yang pertama yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, menekankan pada proses, bukan hasil. Yang keempat, bersifat induktif atau berdasarkan fakta di lapangan. Nah, yang terakhir, mengutamakan makna. Nah, kapan sih sebaiknya menggunakan penelitian kualitatif ini? Nah, yang pertama, jika masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, jika peneliti ingin memahami makna di balik data atau fakta yang tampak. Yang ketiga, jika peneliti ingin memahami interaksi sosial. Yang keempat, jika peneliti ingin memastikan kebenaran data. Yang terakhir, jika ingin meneliti tentang sebuah sejarah atau perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, perbedaan dari penekanan yaitu dari kuantitatif, variabel objek penelitian, dari kualitatif, makna, penalaran, definisi. Selanjutnya, perbedaan dari dasar teori. Dari kuantitatif yaitu uji empiris dan fakta yang terukur. Dari kualitatif, interaksi dari suatu gejala dengan gejala lain. Selanjutnya, perbedaan dari tujuan. Dari kuantitatif yaitu menguji teori, mengungkap fakta, menunjukkan hubungan antar variabel. Dari kualitatif yaitu mengembangkan pengertian atau konsep yang akhirnya menjadi teori. Selanjutnya, perbedaan dari sifat. Dari kuantitatif yaitu terstruktur dan baku. Dari kualitatif yaitu berubah-ubah sesuai dengan situasi di lapangan. Selanjutnya, dari data. Perbedaan dari data yaitu dari kuantitatif bersifat kuantitatif atau berbentuk angka-angka. Dari kualitatif yaitu bersifat deskriptif. Selanjutnya, perbedaan dari sampel. Dari kuantitatif yaitu besar, dari kualitatif yaitu kecil. Selanjutnya yaitu perbedaan dari teknik. Kalau dari kuantitatif, observasinya terstruktur, kuesioner, dan eksperimen. Kalau dari kualitatif yaitu observasi secara langsung atau terlibat langsung di lapangan. Selanjutnya,
Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan analisis data. Kalau dari perbedaan kuantitatif bersifat deduktif menggunakan statistik. Kalau dari kualitatif yaitu bersifat induktif dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas jenis penelitian berdasarkan metode. Metode penelitian memiliki banyak jenis, dan tiap ahli pun memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut. Namun, secara umum terdapat 6 jenis metode penelitian yang sering digunakan. Nah, simak ya berikut ini penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Nah, apa sih penelitian deskriptif itu? Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat itu. Variabel yang diteliti pada penelitian deskriptif bisa berupa variabel tunggal atau satu variabel, atau lebih dari satu variabel. Nah, dalam pelaksanaannya, penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Dan yang keempat, menentukan cara pengolahan data. Yang terakhir, menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, yang kedua, studi kasus. Studi kasus adalah salah satu penelitian yang mempelajari seorang individu atau kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama. Teknik pengumpulan data pada metode ini sangatlah komprehensif, seperti mengamati perilaku, wawancara, analisis komentar, tes, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihan metode studi kasus adalah penelitian dapat mempelajari subjek secara mendalam. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu informasi yang diperoleh akan bersifat subjektif karena hanya menyangkut individu yang bersangkutan sehingga belum tentu dapat digunakan pada kasus yang lain. Selanjutnya, penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok subjek atau populasi. Nah, penelitian survei ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sensus atau survei seluruh populasi dan sampel atau survei sebagai populasi. Nah, jika berkaitan dengan pendidikan, survei biasanya akan mencakup permasalahan tentang, yaitu yang pertama, berapa banyak siswa yang mendaftar dan diterima. Yang kedua, berapa rata-rata jumlah siswa dalam satu kelas. Dan yang terakhir, berapa banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi. Dengan metode penelitian ini, penelitian bisa mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, serta bisa menilai efektivitas suatu program. Selanjutnya yaitu studi korelasional. Nah, apa itu studi korelasional? Studi korelasional adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara variabel yang diteliti akan dinyatakan dalam satu indeks yang disebut dengan koefisien kolerasi. Dapat kita ambil contoh, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui variabel apa saja yang berhubungan dengan kompetensi seorang mahasiswa. Maka, seluruh variabel yang ada hubungannya dengan mahasiswa seperti latar belakang pendidikan, keluarga,
dan lain-lain harus diukur kemudian dihitung koefisien kolerasinya untuk mengetahui variabel mana yang hubungannya paling kuat. Nah, selanjutnya penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah salah satu metode yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, penelitian harus melakukan 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Nah, adapun langkah-langkah dalam penyusunan penelitian eksperimen, kurang lebih yaitu yang pertama, melakukan kajian secara induktif tentang permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur. Yang keempat, membuat rencana penelitian. Yang kelima, melakukan kegiatan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data hasil eksperimen. Yang ketujuh, mengelompokkan dan mendeskripsikan data. Yang kedelapan, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Nah, apa sih itu penelitian dan pengembangan? Nah, penelitian pengembangannya itu metode penelitian yang melalui serangkaian proses dalam rangka pengembangan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Produk yang dimaksud bisa bermacam-macam, seperti buku, modul pembelajaran, program komputer atau software, sistem manajemen, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan pengembangan, yaitu metode yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan dalam penelitian awal untuk mengumpulkan data tentang kondisi, produk maupun pengguna. Metode yang kedua yaitu metode evaluatif, yaitu digunakan untuk mengevaluasi produk dalam proses uji coba. Dan metode yang terakhir, metode yang ketiga, yaitu metode eksperimental, yaitu digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang sudah dihasilkan. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan tentang metode penelitian dari video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.